Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya, Sinta dan Ken Family di Jepang. Hari ini jam setengah 9 ya. Saya hari ini kan hari Minggu libur. Jadinya saya itu bermalas-malasan. Tadi saya ini bangunnya kesiangan ya. Jadi saya sholat subuhnya agak kesiangan. Karena saya itu kemarin udah sholat, tiba-tiba saya itu masih ada sedikit ini ya, belum bersih ya, jadi saya mau nggak mau saya nggak sholat lagi. Nah, saya pikir saya udah mandi bersih, terus saya mau takut keluar lagi, jadi udahlah. Nggak taunya saya udah bersih. Gimana ya, bingung. Udah dua hari ini saya mau sholat, akhirnya belum bersih, nggak jadi lagi. Akhirnya udah sholat tapi akhirnya datang lagi. Jadi nggak sholat, jadinya udah berhenti lagi. Nah, hari ini hari libur, saya ada acara mau ke kayak apa ya, kayak nanam bunga gitu ya. Tapi saya nggak tahu, ini pertama kali dari sekolahannya Sacang ya. Kebetulan saya itu kemarin mau ikut, cuman karena udah bilangnya sama sekolahnya kalau saya mau datang, nah jadi saya pertama kali. Nah, kemarin itu mertua saya itu belum lama ini ya, saya dengar dari kakek mertua saya yang laki ya, kalau nenek itu sekolahannya dia itu semuanya di sekolahan yang dia biasa pergi juga dia harus keluar. Karena apa? Karena dia sedikit ada eksiden ya, kejadiannya. Jadi dia itu nggak tahu mukul, nggak tahu ngomong kasar ya, nggak tahu begitu ya. Susternya diituin nama dia, dianiaya apa nggak tahu, pokoknya nggak dianiaya, cuman diperlakukan kasar ya mulutnya atau nggak tahu. Jadinya dia harus berhenti di sekolahnya juga. Jadi semuanya itu nggak ada yang mau nerima dia ya. Sekarang bagaimana ya, kita aja yang orang rumah seperti itu. Jadi Allah itu udah menunjukkan satu persatu sifat dia ya. Kalau saya memang salah, nggak mungkin orang luar juga di sekolahnya dia juga seperti itu ya. Jadi siapa yang nggak bagus itu kelihatan ya, Allah menunjukkan. Jadi saya itu nggak mau. Namanya juga susah ya. Di sisi lain dia itu mertua saya, orang tua suami saya. Tapi di sisi lain saya juga nggak mungkin ya kan. Tapi suami saya tadi cerita sama saya, dia itu musyawarah gini, gimana. Jadi kakek itu mertua saya yang laki itu nggak enak sama saya. Dia tuh pengen nanya langsung sama saya, bagaimana menurut saya kalau apa nenek seumur hidup dia sampai dia nggak ada umur dia dititipin, atau hari Sabtu dan Minggu pulang. Saya bilang terserah ya, saya nggak bisa ngasih keputusan. Tapi untuk bersama lagi bareng-bareng itu saya nggak mungkin, karena dari nenek sendiri sifatnya seperti itu ya. Kemarin aja saya bantuin, dia malah marah-marah ngatain anak saya. Dia tuh suka nyeletuk sendiri, namanya juga orang kayak begitu ya. Nyeletuk ngomong sendiri ngatain anak saya yang nggak karu-karuan. Jadi saya tuh udah bilang, saya jelasin saya nggak bisa ngasih keputusan, dan ini rumah mertua saya ya, bukan rumah saya di sini. Jadi kalau misalkan nenek Sabtu sama Minggu pulang silakan, tapi dengan satu syarat, saya nggak ada campur tangan. Jadi saya itu untuk ikut bareng-bareng itu saya nggak bisa kasih keputusan, saya bilang gitu. Ya mau bagaimana lagi ya, tapi susah ya, namanya juga dia itu kan mertua saya. Jadi suami saya tuh juga bingung ya kan. Tapi di sisi lain dia juga gak mau kehilangan kita, tapi di sisi lain juga itu ibunya. Terus dia bilang, ya udahlah mendingan dititipin aja terus. Saya ya jangan begitu juga, saya juga nggak bisa kasih keputusan. Itu yang bisa kasih keputusan itu mertua saya yang laki, dia kan suaminya. Tapi di sisi lain mertua lelaki saya itu nggak enak sama saya, takut gara-gara di nenek nanti kita jadi berpisah, kita jadi bercerai. Ya sekarang kalau misalkan kita suruh gabung sama dia, misalkan memaksakan, saya nggak bisa, dan itu akan membuat terjadi seperti itu. Tapi kalau pulang, hanya pulang terus
kita kalau tergantung ininya moodnya si nenek. Kalau nenek lagi moodnya nggak enak terus maksain, ntar yang ada kita semua yang nggak enak ya kan akhirnya. Jadi kalau untuk begitu kita sulit untuk kasih keputusan, saya bilang begitu. Ya itu terserah kakek ya kan, jadi saya nggak bisa kasih keputusan gitu. Kemarin saya kerja terus kemarin itu pas kebenaran hari gajian, ditambah lagi hari uang pensiun ya, nenek-nenek sama kakek-kakek dapat uang pensiun sama uang tunjangan dari negara ya, dapat anak-anak. Nanti saya keluarin ya, nanti saya bikin video. Saya dapat rezeki, alhamdulillah dapat rezeki dari negara sini ya. Saya sukanya tuh di sini itu begitu, dapat uang negara dari anak, buat anak-anak ya. Satu orang 10.000 yen, kalau dirupiahin ya 1 juta ya satu bulan. Tapi 4 bulan sekali itu kita dapat gitu, ditransfer gitu dari negara. Itu yang saya suka di sini. Sini tuh ekonominya teratur, rakyatnya itu terjamin. Saya sukanya di situ. Di sini tuh seperti itu. Untuk selebihnya saya nggak suka. Nah, jadi kalau misalkan nyari kerjaan di sini gampang. Tapi saya mau ngomong pembicaraannya mau ganti lagi yang lainnya. Kemarin saya kerja karena itu ya banyak uang masuk orang-orang ya, jadinya di tempat kerjaan saya itu rame banget. Kemarin itu gantiin kerjaan teman saya ya. Sebenarnya saya itu kan libur, tapi karena berhubung teman saya itu anaknya itu bisa kena sakit influenza ya. Sekarang lagi ini ya, lagi musim penyakit influenza atau flu burung ya, lagi musim anak-anak sekolah. Nah kebetulan temen saya kerja itu anaknya itu kena influenza, jadi mau nggak mau dia libur. Nah libur ya udahlah, akhirnya saya gantiin, suruh ganti, minta tolong ya. Udah saya kerja sampai jam 1:45 kaki saya sampai sakit. Udah tuh sibuk banget, orang sampai membludak banyak sekali ya. Duh saya udah pengen buru-buru pulang. Udah tuh saya tuh kan kemarin kerja dari jam 8:30 ya. Saya sampai capek banget, bata-bata. Pokoknya kalau kerja di sini tuh kerjanya itu kayak apa ya, kayak robot. Udah semuanya kita yang ngerjain, pokoknya semuanya, dari kasir, meja, beres-beres, toilet, semuanya kita. Kalau misalkan di Indonesia kan yang pembersih toilet beda orang, yang kasir beda orang, yang beresin meja beda orang. Itu mah nggak ada. Di sini semuanya satu orang, satu ya, itu semuanya kita yang ngerjain gitu. Jadi kemarin itu ada 2 orang ya, saya pagi-pagi yang bersihin semua ruangan, beres-beres meja, dirapin lagi, dilap-lap, itu 2 orang. Kasir lah semua ya, sampai jam 1:45 alhamdulillah udah selesai. Tapi pulang-pulang kaki saya sakit karena belakangan ini saya kan sering libur. Saya bilang ya di video sebelumnya, saya sering libur, kaki saya sakit gara-gara udah lama nggak kerja kali ya. Jadi kalau nggak dibiasain kakinya jadi sakit, karena kaki saya kan udah tahun ini bulan Desember nanti saya itu udah makin tua. Jadi saya tuh apa ya, cepet lelah gitu ya. Dan ditambah lagi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena saya sering main handphone kali ya, ini saya tuh kayak bengkak gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena faktor umur juga kali ya. Tuh lihat ya kan, kalian lihat kan, apa karena saya kemarin sebelumnya saya sering nangis, sering bete, begitulah ya, jadinya begini dan mukanya sembab kayak orang apa ya. Padahal udah dikasih teh yang udah nggak kepake, ditaruh di sini esin, tapi tetap aja pakai sendok kadang-kadang di sini dikedinginin. Terus kemarin juga, oh iya, saya itu kemarin ngewarnain rambut ya. Ceritanya saya mau ngewarnain pakai rambut warna silver, karena saya itu apa ya, karena saya itu rambutnya banyak ubannya ya. Saya bingung, saya mau kerja, saya mau pakai hijab, tapi di kerjaan saya kan nggak boleh ya, jadinya mau saya belum bisa pakai hijab. Makanya ya Allah, dengan izin Allah, mudah-mudahan semua impian saya terkabul, semua keinginan saya yang mulia-mulia terkabul, insya Allah. Pasti ya,
pasti terkabul. Saya yakin, saya percaya Allah tuh maha tahu, maha mendengar. Makanya saya itu kemarin itu karena banyak uban dan saya tuh malu ya, jadi ya namanya juga kita punya suami ya, jadi harus cantik-cantik selalu. Jadinya ya ini akhirnya saya itu niat warnain rambut. Kemarin saya beli warna krem itu bukan krem, iya ya, kayak krem coklat agak-agak terang gitu, tapinya kayak susu gitu ya, kayak krem, tapi nggak taunya nggak nempel. Akhirnya saya beli lagi warna bleaching, anak saya yang ngebleachingin. Akhirnya warnanya jadi kayak bleaching coklat, kayak emas timah gitu ya, kuning gitu ya. Langsung diwarnain lagi pakai itu, ditiban lagi, tetap aja nggak nempel. Nanti kalian saya kasih lihat ya model rambut saya, pokoknya jelek. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak kelihatan ubannya sih. Kata anak saya gini, mama nggak apa-apa, mama kelihatan muda kok, jadi cantik. Jadi ingat mama yang dulu waktu saya masih umur lagi masih TK, kata anak saya yang lagi Yuki-chan kelas masuk SD, kata anak saya yang pertama, nggak apa-apa mama cakep, jadi mama kelihatan muda biar mama nggak kelihatan tua. Anak saya tuh nggak suka kalau rambut saya warnanya yang kemarin itu ya, karena satu, ubannya sering kelihatan katanya, mama banyak ubannya tuh. Mama banyak ubannya tuh kata gitu. Iya aduh gimana nih, mama malu dilihat. Udah tuh kelihatan tua banget ya, rambutnya banyak uban. Jadi udahlah saya ganti, tapinya ya begini deh, jadinya nggak jelas begitu. Nanti saya kasih lihat ya warna rambut saya. Nanti saya abis ini mau ngapain ya, saya belum tahu mau ngapain. Nanti saya oh iya, saya kan mau pergi ke acara itu ya, sekalian hari ini kakak-kakaknya ada acara ketemu sama mantan suami saya. Jadi saya hari ini cuman bertiga, saya, suami saya, sama Sacang. Tapi katanya suami saya nggak ikut ke acaranya Sacang, jadi saya berdua. Nah, jadi saya nanti pergi berdua. Dan kebenaran sebenarnya teman saya itu ulang tahun anaknya, tapi karena saya udah bikin janji di sekolahan, saya bilang sama teman saya, maaf ya, saya udah bikin janji di sekolahan, karena anak saya kan sekarang kan mau taik-taikan, jadi banyak acara sekolahan, jadinya saya itu nggak bisa datang, maaf ya, saya bilang gitu sama teman saya gitu. Nah, ikutin video saya terus ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan dukung terus channel saya. Terima kasih. Rambutnya kayak gini, malu ya. Tapi kayak gara-gara merah begitu ya, keterangan ya, dipakai ini tuh nggak berwarna, keluar sih. Iya, udah coba dah. Nih, jatuh nih. Jangan gara-gara Sacang. Ini Sacang bikin sendiri ya. Sugoi nih Sacang. Kore ohana kirei da. Sacang sashi shiyou ka? Mama ni sashi shiyou ka? Shimoto-san. Soko da ne. Shimoto-san. Oi. 忙しいね、石橋。マジでコンソメが2ついっぱいおるよ。見て、みんな外出てる。パパ、人がめっちゃ多いね。見て。見て、アメリカ人いっぱいおるね。あれ、orang Amerika。ちょっと待って、見て。Oke, lu banyak sekali orangnya. Nah, odori ya, aja. Oke. Ya, aja ya, lu sashi shou ka? Tuh,
Cacang lagi ngantri nih. Cacang lagi nunggu yang ngantri. Ngantri. Ya Allah, orang banyak sekali ya tuh di mana-mana tuh, banyak tukang dagangan. Cacang beli yakisoba ya sama papa makannya. Oishi? Potato, beli potato ya, coba miste potato. Oishi da ne. Papa oishi yakisoba. Ah. Oishi ne. 何が違うかね。ソースソースがなんかいろんなブレンドが入ってる。